Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Esa Putra Kusumatmaja dari kelas C dengan nomor NPM 247006111066 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi di mata kuliah probabilitas statistika, yaitu tentang Bayesian inference. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah probabilitas statistika yang diampu oleh Ibu Irani. Baik, langsung saja mungkin saya akan melakukan share screen untuk pemaparan materi saya. Ya, pada akhir 2019 hingga pertengahan akhir 2022, kita dihebohkan dengan pandemi COVID-19. Ya, mungkin kita semua awalnya skeptis tentang pandemi ini. Bahkan ada sebagian pihak berpendapat ini hanyalah flu biasa yang dibesar-besarkan. Namun, banyak kanal berita yang menceritakan betapa berbahayanya pandemi COVID-19 ini. Menurut data yang saya peroleh dari Worldmeter pada tahun 2022, tepatnya bulan Januari, terdapat lebih dari 382 juta kasus positif COVID-19, serta lebih dari 5,7 juta kasus kematian yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Nah, mungkin setelah mendengar berita ini, kepercayaan kita berubah yang awalnya skeptis dan kurang percaya menjadi lebih yakin dan waspada. Mungkin jadi kita lebih sering menggunakan masker di luar ruangan atau lebih sering membersihkan lebih menjaga kebersihan. Nah, proses perubahan keyakinan ini secara natural adalah hal normal, yaitu ketika kita memiliki keyakinan awal, lalu kita memperoleh informasi baru. Setelah itu kita melakukan update atau perbaruan keyakinan. Nah, konsep inilah yang disebut Bayesian inference. Nah, pada Bayesian inference ini ada tiga bagian yang sangat penting, yaitu prior atau keyakinan awal, likelihood yang kita analogikan sebagai data tadi, dan posterior atau keyakinan akhir. Nah, agar lebih mudah memahami bagaimana Bayesian inference ini bekerja, kita akan memvisualisasikannya dalam website yang bernama Think Theory. Baik, dalam website ini, eee, kita diberi cerita tentang bayangkan ada seorang yang datang ke dokter, lalu dia melakukan tes tentang suatu penyakit langka. Nah, mungkin ketika dia kurang beruntung, dia akan memiliki probabilitas apakah memang dia sakit atau dia tidak sakit. Nah, keyakinan awal ini yang bisa disebut prior. Nah, di sini kita bisa memanipulasi berapa prior yang, dimiliki oleh pasien tadi. Seumpama kita mengatur prior-nya di 50/50, oke. Nah, di website ini juga dijelaskan, posterior atau keyakinan akhir itu, dipengaruhi akurasi tes dan berapa banyak tes ini dilakukan. Dan di sini disimulasikan bahwa pada probabilitas sehat itu memiliki keyakinan 75% dan, eee, tidak memiliki ketidakyakinan sebanyak 75% dan memiliki keyakinan sebanyak 25%, serta untuk probabilitas sakitnya itu memiliki keyakinan sebanyak 75% dan tidak yakin sebanyak 25%. Jika kita lakukan simulasi, lalu kita melakukan pengurutan, nah probabilitas, tidak yakin sehat itu sebanyak 75% serta probabilitas yakin sehatnya hanya 25%. Dan probabilitas tidak yakin sakitnya ada di 25% dan probabilitas yakin sakitnya ada di 75%. Nah, jika kita kembali lagi ke PowerPoint yang sebelumnya, di sini ditampilkan ada likelihood yang sebelumnya kita asumsikan sebagai data atau informasi yang akan memengaruhi sebuah prior. Nah, likelihood di sini kita, dalam website String Theory kita bisa melakukan beberapa distribusi. Nah, di sini saya memilih distribusi uniform dengan pengambilan sampel sebanyak 10. Lalu kita bisa melakukan testing dan kita bisa menyeret tombol ungu ini untuk, merepresentasikan fungsi likelihood-nya. Nah, dari data ini kita dapat, mengubah keyakinan awal kita yang tadinya, 50% yakin sehat dan 50% yakin, 50% sakit, itu dapat diubah berdasarkan, berdasarkan likelihood ini. Nah, kita akan masuk ke bagian inti dari Bayesian inference ini, di mana intinya itu adalah perubahan dari prior ke posterior. Nah, di website ini dijelaskan bahwa inti dari statistik Bayesian adalah gagasan gagasan perubahan kepercayaan
berdasarkan informasi yang diperoleh. Nah, di sini kita, lakukan analogi lain, contohnya pada pelemparan koin. Nah, pada pelemparan koin ini, kita diminta untuk mencari, nilai bias dari munculnya gambar kepala. Nah, kita asumsikan di sini sebuah koin yang memiliki gambar kepala dan ekor. Nah, di sini kita memiliki P, sebagai, senilai 0,5. Di sini kita yakin bahwa tidak ada bias di sini. Tapi ketika kita melakukan, eee, tapi di sini ketika kita melakukan pelemparan, contohnya kita melakukan pelemparan sebanyak 10 kali. Nah, di sini akan muncul sebanyak 3 kali kepala dan 7 kali, ekor. Di mana setelah menerima data ini dapat diperbarui lagi dan diperbarui lagi. Sehingga apabila kita melakukan pelemparan sebanyak 100 kali, setelah kita melakukan pelemparan 100 kali, kita dapat mengupdate keyakinan kita, yang tadinya kita yakin bahwa, kemunculan kepala di sini adalah, 50% menjadi kemunculan kepalanya hanya 39%, yaitu 39 dari 100 kali lemparan. Karena setelah 100 kali lemparan didapat bahwa 39 kali muncul kepala dan 61 kali muncul 61 kali muncul ekor. Jadi, untuk Bayesian inference di sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Bayesian inference adalah alat yang sangat kuat dalam statistik yang memungkinkan kita untuk membuat keputusan dan prediksi yang baik seiring bertambahnya data. Dengan prinsip pembaruan keyakinan secara berkelanjutan ini, Bayesian inference memberikan kita kemampuan untuk secara dinamis mengadaptasi model yang kita sesuaikan dengan informasi yang baru masuk. Sehingga ini memberikan fleksibilitas dan ketepatan dalam berbagai konteks aplikasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.